Oke, kali ini kita punya soal tentang rangkaian listrik yang menanyakan daya listrik pada hambatan R1 itu lebih besar atau lebih kecil daripada R3. Kalian harus tahu rumus daya dulu ya. Rumus daya itu ada 3. Yang pertama itu P sama dengan V kali I. Kemudian ada juga P sama dengan V kuadrat per R. Kemudian ada juga P sama dengan I kuadrat kalikan R. Nah, jadi masing-masing rumus itu ada karakternya. Ada yang gunakan V sama I, ada yang gunakan V dengan R, ada juga dengan I kali R. Ini pada kasus soal ini saya sarankan kalian gunakan V kuadrat per R dan I kuadrat kali R. Karena nanti kalau R1 itu kan nanti di sini. Jadi ini nanti kan ada V1, ini ada V2. V1 dan V2 itu sama. Karena dia paralel. V1 sama dengan V2 karena dia paralel. Kemudian nanti yang di sini kalian gunakan pakai rumus I saja. I kuadrat kali R karena nanti di sini dia sama dengan I total. Kan I total tuh ngalir dari sini. I totalnya ngalir nanti dia mencar sini. Nanti kan ada yang ke atas dan ke bawah. Makanya kalau yang ini tidak usah pakai I karena nanti kalian harus cari lagi I-nya berapa. Tapi sebelum itu kalian harus tahu berapa nilai hambatan total untuk mencari I totalnya. Ini nanti I3 itu sama dengan I totalnya. Cari dulu hambatan total. Ini yang kalian gabungkan terlebih dahulu. Ini gabungan terlebih dahulu. Ini kan paralel nih. Berarti dia pakai rumus 1 per sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4. Berarti sama dengan 2 per 4. Ini dibalik, maka R sama dengan 4 bagi 2. Ini sama dengan 2 ohm. Nah, nanti gambarnya kan berubah. Gambarnya nanti seperti ini. Yang ini 2 ohm, yang ini 8 ohm. Nah, maka gambar rangkaiannya itu menjadi seri. Ini kan seri. Berarti nanti R-nya sama dengan 2 tambah 8. Jadi R-nya sama dengan 10 ohm. Ini adalah R totalnya. Nah, maka kalau kalian ingin mencari I totalnya, berarti kan nanti ini ya. Ini 10 ohm, ini 40 volt ya tadi ya. 40 volt kan atau 40 volt ya. Berarti I totalnya sama dengan V total per R total. Yang V total itu yang ini. Yang ini R totalnya. Berarti 40 bagi 10. Berarti sama dengan 4 ampere. Nah, selanjutnya 4 ampere ini kan nanti mengalir dari rangkaian sini ya. Ini totalnya. Mengalir sini totalnya. Selanjutnya kalau kalian lihat gambar sebelumnya kan tadi ada resistor asal 10 ohm itu kan dari sini 2 ohm dan 8 ohm. Mengalirlah arus senilai 4 ampere ya kan. Nah, ini juga 4 ampere di sini. Kalian cari V di sini. Karena kita akan mencari V di R1-nya yang di atas tuh. Maka nanti V di sini I kali R. Berarti V-nya sama dengan 4 kalikan 2. Berarti V sama dengan 8 volt. Nah, selanjutnya kalau kalian lihat ke gambar sebelumnya, gambar sebelum rangkaian ini kan dia terpisah nih. Yang ke atas dan yang ke bawah kan. Yang ini 4 ohm, ini 4 ohm juga. Ini sebenarnya sih kalau mau cara cepat sih dia pasti tahu kalau dia 4 sejenis, berarti nanti I-nya tuh pasti dibagi 2. Ini kan 4 ampere, berarti ke atas 2 ampere, ke bawah juga 2 ampere. Karena dia hambatannya sama, jadi nilai arus yang keluar juga sama. Tapi tidak apa-apa, kita pakai sifat aslinya itu tegangannya sama. Jadi yang ini kan asalnya dari sini ya. Sorry, kita warna merah aja. Jadi yang ini 2 ohm tuh asalnya dari sini. Karena V-nya 8, berarti ini nanti sama nih. Ini 8 volt, ini juga 8 volt. Nah, berarti kita kasih keterangan ya. Berarti nanti ini adalah R berapa sih tadi? Yang di atas tuh R1 ya. R1
ini adalah R1, ini adalah V1. Kemudian tadi ada I total ini sama dengan I3. I3 sama dengan 4 ampere. Kemudian ini 8 ohm, ini adalah R3-nya. Nah, baru kita cari si siapa tadi? P1 dan P3-nya. P1-nya kan berarti nanti pakai yang V ya. V kuadrat per R. Ini 1. Berarti 8 kuadrat dibagi dengan 4. Berarti 64 bagi 4. Betul gak sih? 64 bagi 4, iya. 64 bagi 4 berarti itu sama dengan 32 ya. Tidak mungkin lah. 16 ya. Ya, 16 watt. Kemudian P3-nya kita pakai yang I saja. I3 kuadrat dikalikan R3. Berarti 4 kuadrat dikali 8. Berarti sama dengan, angkanya susah juga nih. Berarti kan 16 kali 8. Besar ya angkanya. 16 kali 8 itu berarti sekitar 128 ya. 128 watt. Nah, jadi kita bisa lihat nih. P1-nya 16 watt, P3-nya 128 watt. Jadi kalau kita lihat dari pernyataannya benar atau salah nih. Daya listrik pada hambatan R1 lebih besar dibandingkan R3. Oh, salah. Salah dong. Salah di sini ternyata P1 itu lebih kecil pada P3. Ini kan daya di R1. Ini daya di R3. Ternyata daya di R1 itu lebih kecil. Daya listrik di hambatan R1 itu lebih kecil yang benar ya. Berarti benar pernyataan tersebut? Jawabannya adalah salah. Salah, keliru ya. Tidak apa-apa. Jadi begitu caranya dan penyelesaian soal ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Sangat berarti bagi channel ini ya. Dan tidak lupa saya ucapkan semangat belajarnya. Jangan menyerah. Karena proses belajar tetap terus berlangsung. Oke. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. See you again. Dadah. Semoga Bunda paham ya, dimengerti. Jangan lupa share ke teman-temannya. Semoga teman-temannya juga bisa paham dan mengerti. Semangat.